Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai pengikut Kristus dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Ya Roh Pencipta, kami mohon selesaikanlah karya yang telah Kumulai dalam diri kami. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang jahat, dan hidupkanlah dalam hati kami penghargaan terhadap segala yang hidup dan kegembiraan atas segala yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 10 sampai ayat 17. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, proses iman identik dengan sebuah proses belajar. Di bangku sekolah kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran, yang harus kita lakukan adalah banyak bertanya. Jadi orang yang tumbuh dalam pengertiannya adalah orang yang memelihara sikap haus belajar dan berani bertanya. Dalam kisah Injil pada hari ini, kita renungkan hal ini. Hal yang sama ditemukan dalam diri para murid. Para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan untuk beberapa fungsi. Pertama, untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan surga, perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah
maupun untuk membimbing orang agar merespon pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Kedua, perumpamaan berakibat ganda. Pada orang yang dikaruniai hati responsif, akan terjadi satu proses bertanya, mencari, beroleh tuntunan, dan aktif mengimani. Orang itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Sedang untuk orang yang cuek, perumpamaan akan membuat kerajaan surga semakin tertutup. Baginya bahkan membuat orang itu mengalami proses pembutaan rohani lebih lanjut. Dampak perumpamaan yang memisahkan pendengar ke dalam dua kelompok itu kini terjadi. Para murid langsung menyatakan ketidakmengertiannya mereka kepada Yesus. Ini adalah langkah iman. Akibatnya, Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka. Orang banyak tidak demikian. Mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka. Karena mereka tidak percaya, maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Bahkan itu menjadi pesan penghukuman bagi mereka. Akan tetapi, bagi yang percaya, perumpamaan menyingkapkan arti dan makna kerajaan Allah. Dalam kehidupan iman kita, iman itu hanya akan tumbuh dengan subur serta berbuah bila kita sanggup untuk memelihara sikap terbuka untuk belajar dan diajar Tuhan. Sebab itulah tanda iman yang bertumbuh. Tuhan mengajari kita melalui aneka pengalaman hidup kita. Maka hendaknya berbagai kisah yang ada dalam hidup kita perlu untuk kita lihat menggunakan kacamata iman. Apapun itu. Mengapa demikian? Karena Allah selalu menyapa melalui pengalaman harian hidup kita. Tetap semangat, selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.